Selamat Paskah bagi seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Mari di tengah-tengah perayaan atau ibadah Paskah saat ini, kita akan membaca Markus 16 ayat 1 sampai 20. Mari saya akan membacakan untuk seluruh jemaat saat ini. Markus 16 ayat 1 sampai 20 demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya lah Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata Paskah berasal dari kata Pesach, yang menunjuk pada perayaan orang Yahudi yang diadakan pada hari Sabat sebagai peringatan keluarnya Israel dari tanah Mesir di bawah Musa. Ini dirayakan oleh umat Israel setiap tahun. Sedangkan kata Paskah adalah menunjuk kepada perayaan Kristen yang diadakan pada hari Minggu untuk mengenang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah itu begitu jelas untuk mengenang karya agung Tuhan Yesus Kristus dalam menebus dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan maut. Inilah pusat dari iman Kristen. Meskipun peristiwa mulia ini ditolak oleh banyak orang di dunia ini, termasuk orang Kristen tertentu, berbagai teori dimunculkan dalam rangka untuk menolak kebangkitan Yesus ini. Ada teori pencurian mayat. Mereka mengatakan tubuh Yesus itu dicuri, jadi tidak bangkit, alias mati beneran selama-lamanya. Tapi Alkitab sendiri menentang teori ini, karena teori ini sebagai dusta yang disebarluaskan oleh otoritas Yahudi. Mari kita baca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Alkitab membantah. Ini teori yang menyesatkan, satu tipuan yang sangat-sangat keji. Secara logika, kalau kita menanggapi teori pencurian mayat ini, pertanyaan yang pertama kita tanya, siapa yang mencuri, saudara? Siapa yang mencuri dan memindahkan tubuh atau jenazah Yesus? Siapa, saudara? Yang jelas bukan para murid Yesus. Kenapa bukan para murid Yesus? Kalau para murid Yesus mencuri, benar-benar mencuri mayat Yesus, walaupun sebenarnya juga tidak masuk akal karena dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi yang luar biasa di kubur itu, nggak bakalan. Karena murid-murid sedang frustrasi, bahkan depresi, mana bisa saudara-saudara untuk memasuki kubur itu dan mencuri mayat Yesus? Tidak masuk akal. Tetapi katakanlah mereka nuduh bahwa murid Yesus yang mencuri, itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Karena mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus mati-matian. Berarti mereka berdusta dan mereka mau mati dengan dusta mereka. Itu tidak masuk akal.
Sama dengan saudara mati-matian mempercayai sesuatu yang saudara tahu itu bohong, itu goblok. Berarti kita mau mati demi kebohongan. Tidak mungkin murid-murid melakukan hal ini, saudara-saudara. Amin, saudara? Amin. Tentu juga bukan penguasa-penguasa pada waktu itu, yaitu penguasa Yahudi dan Romawi yang mencuri tubuh Yesus. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa kita bisa pastikan bukan penguasa-penguasa Yahudi dan Romawi yang mencuri? Bukan mereka yang mencuri. Kenapa kita bisa pastikan? Karena murid-murid Yesus itu begitu semangat tinggi, saudara-saudara, ketika mereka tahu Yesus bangkit, mereka menyampaikan berita itu begitu intens. Mereka masif memberitakan. Nah, kalau betul dicuri oleh penguasa Yahudi atau Romawi, waktu kita lagi teriak-teriak, Yesus bangkit, Yesus bangkit, dia keluarkan mayatnya. Omong kosong kamu, pembohong orang Kristen, penipu. Ini mayat Yesus. Tapi pernah nggak itu tercatat dalam sejarah? Tidak ada satupun, baik penguasa Yahudi maupun Romawi, tidak mencuri mayat itu. Jadi teori tubuh Yesus atau jenazah Yesus dicuri itu bullshit. Halusinasi orang-orang depresi. Termasuk orang-orang yang sampai hari ini menolak tentang kebangkitan Yesus. Omong kosong. Tidak ada yang bisa membantah ini. Jadi hati-hati saudara, hari ini banyak sekali penipu yang seenaknya saja mengomong, ya, mencaci maki Yesus, padahal mereka sedang berhalusinasi, seperti orang yang sedang minum tuak di kedai tuak, sudah tidak bisa mengendalikan diri dan omongannya kosong dan sembarang ngomong. Hari ini banyak di negara kita, banyak penghina-penghina Kristen, penghina-penghina Kristus yang ngomong sembarangan, tidak punya bukti. Bukan Yesus yang disalib, diganti, diserupakan. Mana bisa? Kamu itu 700 tahun sesudah Kristen bisa membantah kitab yang otentik. Siapa yang bisa bantah? Bukan Soekarno yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang bisa bantah? Mungkin 100 tahun kemudian ada orang bilang, dia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mukidi. Saudara percaya? Mana bisa 200 tahun sebelum Soekarno, sesudah Soekarno, kemudian ada orang yang berani berkata, nggak ada itu, Soekarno bukan yang membacakan, tapi Mukidi. Ini kan halusinasi. Kitabnya baru ada 700 tahun setelah Kristen, setelah ada Alkitab. Tiba-tiba mengatakan bukan Yesus yang disalib. Halusinasi. Amin, saudara? Halusinasi. Makanya saya katakan Allahnya saja keliru. Masa maminya Yesus yang namanya Maria dibilang Maryam, saudaranya Harun dan Musa? Itu beda 1000 tahun lebih. Oh, Allah linglung, Allah bodoh, nama saja salah, terus mempersalahkan kebenaran Alkitab. Saya percaya di sini tidak akan ada yang jadi mualaf. Amin, saudara? Amin. Yang mau jadi mualaf angkat tangan. Harus dikhususkan dulu.
Dari sini saja kita tidak tertarik dengan ala-ala yang bohong. Kita harus berani menyatakan iman ini. Masa Allah yang Maha Kuasa nama Maria dan Maryam bisa salah? Terus bilang Yesus tidak bangkit, Yesus tidak disalibkan? Dari mana dasarnya? Luar biasa, manusia-manusia zaman hari ini tidak punya dasar sama sekali, hanya berpikir bebas sebebas-bebasnya. Jangan kita percaya semua orang punya omongan, saudara ya. Harus ditelaah baik-baik. Ditelaah baik-baik. Kemudian ada yang mengatakan Yesus tidak mati di salib tetapi mati suri, dan kemudian hari dia berkelana dan mati di Kashmir, India. Ini dongeng dari India, saudara, yang dipopulerkan oleh Ahmad Deedat yang sudah mati itu. Ahmad Deedat ini penentang Kristus, penentang Kristen, dan sembarangan saja bicara. Tidak ada buktinya. Dia katakan Yesus tidak mati suri tapi berkelana ke India. Gak tahu neneknya siapa yang beritahu dia. Yesus tidak disalib, namun tempatnya digantikan oleh orang lain. Nah itu tadi. Katanya ditulis oleh Injil Barnabas. Teman-teman saya selalu bilang, kenapa tidak percaya Injil Barnabas? Itu bukan Injil. Itu dongeng palsu yang dibuat oleh manusia jahat. Itu tahun berapa dibuat Injil Barnabas? Di Italia itu dibuatnya. Dan itu abad berapa? 16 mungkin. Saya kurang hafal sejarah. Tetapi itu dibuat oleh manusia, satu orang manusia yang mungkin sakit hati pada kekristenan, dan dia buat Injil Barnabas. Di mana ada Injil Barnabas? Ada Injil Maria, Injil apa? Nggak bisa, itu omong kosong. Kanon Alkitab itu disusun bukan sembarangan, saudara. Ada aturan-aturan. Bukan sembarangan main ambil gulungan-gulungan itu. Dokumen-dokumen itu kemudian, ini jadi Injil. Itu ada pengujian standar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak sembarangan. Harus ada orang-orang yang berkoneksi langsung dengan para rasul, yang bisa menentukan ini sah, tulisan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Yang paling sedih, saudara-saudara, kalangan Kristen sendiri mengatakan, yang saya tadi katakan, kalangan Kristen tertentu, katanya kebangkitan Yesus itu mitos. Boleh dikatakan dongeng. Katanya dimasukkan oleh umat Kristen awal dalam cerita penyaliban. Kebangkitan itu menurut mereka hanya terjadi dalam iman, bukan realita. Nah, ini teolog yang namanya Bultmann. Jadi kebangkitan itu kebangkitan rohani, bukan kebangkitan fisik. Dari mana dia bisa mengatakan itu? Dasarnya apa? Sejarah mencatat, saudara, kubur kosong, dan Yesus itu tidak ada lagi di dalam kubur itu. Dan sejarawan-sejarawan seperti Josephus, Tacitus, dan lain-lain itu menulis, itu jarak hidupnya dengan Yesus itu hanya beberapa puluh tahun. Mereka menulis memang ada Yesus yang namanya Yesus yang disalibkan, kemudian dia bangkit. Siapa yang bisa menolak sejarah? Makanya bahaya sekali, saudara-saudara, kalau ada orang merubah sejarah. Wah, itu mengerikan sekali. Sejarah itu fakta. Kalau fakta tidak boleh dirubah. Amin, saudara. Ya makanya ribut-ribut, ada satu partai kan di Indonesia ini kan yang sedang ribut-ribut ini. Tadinya bukan pendiri, tiba-tiba jadi pendiri. Wah, ribut banget, saudara. Kenapa? Nggak bisa dirubah. Kalau bukan pendiri, jangan ditulis pendiri. Itu berbahaya sekali. Itu sudah ribut sekali. Kenapa? Itu baru bicara organisasi manusia.
Tapi kalau berbicara lagi tentang kenyataan fakta, tentang kitab suci, wah, lebih mengerikan, saudara. Kalau dia bangkit, dibilang tidak bangkit. Dia mati, dibilang tidak mati. Dan dasarnya apa? Makanya ini mulut ini, lidah ini kecil tapi luar biasa. Semua bisa diomongin. Hati-hati, saudara. Gampang kan bicara. Hanya beberapa detik saya bisa bilang, Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Tapi kalau kita tanya, bagaimana membuktikannya? Dia mutar cari alasan lagi, buat alasan-alasan baru, saudara. Oh, saudara-saudara, luar biasa. Teori-teori ini tetap tidak dapat membuktikan secara faktual bahwa Yesus benar-benar tidak bangkit. Mereka hanya omong kosong. Benar-benar omong kosong. Kesaksian Alkitab terlalu kuat untuk dibantah, saudara-saudara. Karena Alkitab ini juga termasuk sebagai buku sejarah. Nah, bagaimana bisa mengubah sejarah? Buku sejarah. Sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah tercatat di dalam sejarah. Tiba-tiba ratusan tahun kemudian ada buku ditulis bahwa Indonesia itu belum merdeka. Tidak masuk akal, saudara-saudara. Itu kejahatan yang luar biasa. Amin, saudara? Amin. Bisa terjadi nanti. Sejarah akan berbicara. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan 17 Agustus dan bukan Soekarno yang membacakan proklamasi. Tapi yang tadi saya bilang mukidi. Ngeri sekali, saudara, kalau ada orang berani membuat. Nah, alasannya yang terbaru yang benar. Karena itu tidak nyambung. Mana yang suka? Mobil lama atau mobil baru? Kan pasti yang edisi terbaru. Tapi itu kan tidak nyambung disampaikan, dikait-kaitkan dengan sejarah. Amin, saudara? Masa yang baru lebih benar daripada sejarah yang lama? Nggak bisa. Mobil yang baru ya lebih bagus mungkin. Tapi ada juga yang suka. Seperti saya suka sekali Honda CB100. Saya nggak suka yang model-model baru itu. Kalau saya pakai yang model lama, enak sekali, saudara. Nggak tahu bagaimana perasaannya itu. Waduh, ada kebanggaan. Kebanggaannya apa? Ini barang sudah harusnya jadi rongsok tapi masih bisa jalan. Itu senang sekali, saudara. Ada. Masing-masing orang punya anu sendiri. Nah, sama sejarah-sejarah itu sangat indah karena itu dicatat dan itu bisa terpelihara sampai hari ini. Jangan coba-coba dirubah. Itu kejahatan. Nah, beban untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit itu sangat berat sekali dibandingkan dengan beban untuk membuktikan Yesus itu bangkit. Amin. Mana lebih gampang, saudara? Membuktikan Yesus tidak bangkit atau membuktikan Yesus bangkit? Sekarang saya tanya, mana lebih mudah? Yesus bangkit lebih mudah karena sudah tercatat. Ini sejarah. Kalau sudah tercatat, kita mau bikin bagaimana supaya dia tidak bangkit? Wah, ini kerja keras, saudara-saudara. Bagaimana bisa merubah sejarah supaya Yesus tidak bangkit? Nah, dibikinlah teori-teori yang tadi. Halusinasi. Seperti orang yang sakau, saudara. Jadi bikin sembarangan. Gak bisa. Tidak ada sambung menyambungnya kemana. Kalau ditanya, yang penting betul Yesus tidak bangkit. Mau apa kamu? Lama-lama ambil pedang. Mau apa kalau saya bilang tidak bangkit? Nah, ini orang gila semua, saudara. Jadi saudara-saudara, sama susahnya dengan orang ateis. Ada itu temannya Pak Yoyong. Ya aneh-aneh juga. Gak tahu saya dia ateis atau tidak. Tapi suka kirim pertanyaan ke saya. Bagaimana ini? Tidak ada Tuhan lah segala macam. Ini semua karena alam semesta, evolusi dan sebagainya. Saya langsung bilang, saya tanya saja satu hal. Coba Bapak buktikan Tuhan itu tidak ada. Saya tunggu. Sampai hari ini tidak bisa buktikan Tuhan tidak ada. Kalau saya bisa buktikan Tuhan itu ada. Alam semesta ini kalau bukan sang jenius yang bikin, siapa itu kalau bukan pencipta? Kalau dia tidak diciptakan alam semesta ini, dia jadi begitu saja. Hancur dunia ini karena setiap saat bisa berubah.
Betul tidak? Karena dia kan jadi dengan tiba-tiba. Berarti dia juga dengan tiba-tiba juga bisa hilang, habis. Itu salah satu contoh. Terus manusia, kita sama semua ya. Adakah manusia di sini yang matanya di belakang? Nggak ada. Kita ini sama semua, teratur, fungsinya sama. Nah, siapa yang bikin keajaiban yang seperti ini kalau bukan Sang Jenius yang namanya Pencipta, yang kita kenal adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi orang ateis itu tidak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada, tapi kita bisa membuktikan Tuhan itu ada. Beberapa bukti kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak dapat dibantah, yang paling hebat sekali sebenarnya adalah kubur yang kosong itu. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Dikatakan ada 500 orang yang melihat dia secara langsung. Nah, kalau tidak, maka pada saat itu juga Injil itu sudah dibantah habis. Tapi tidak pernah dibantah sampai hari ini. Bahkan ditulis, pada waktu ditulis Injil ini dikatakan mereka masih hidup. Yang melihat itu masih hidup. Jadi tidak ada yang bisa bantah, saudara-saudara. Bahkan kalau kita menarik garis ke belakang jauh, di dalam kitab Hosea 6 ayat 2 dikatakan, Hosea sudah menubuatkan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi Nabi Hosea sudah berbicara tentang kebangkitan Kristus. Mana ada kitab yang ribuan tahun jaraknya dengan perjanjian baru itu bisa nyambung, kalau bukan ini adalah berita dari surga. Amin, saudara. Mazmur 16 ayat 9 sampai 11 mengatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pemazmur sudah menubuatkan semua ini. Luar biasa, saudara-saudara. Yang jadi persoalan utama yang perlu kita bahas saat ini bukan lagi Yesus bangkit atau tidak bangkit, karena Yesus bangkit. Tapi apa makna kebangkitan itu bagi kita hari ini? Saudara-saudara, kita lihat yang kita baca tadi di ayat 1 sampai 4 dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Apa makna ini bagi kita? Maknanya, kebangkitan Yesus menunjukkan dan memberi kepastian bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Aduh, luar biasa, saudara-saudara. Allah yang luar biasa. Mana bisa manusia biasa menggulingkan batu yang beratnya itu berton-ton beratnya sebagai penutup kubur yang kosong. Ada prajurit di situ. Kalau teori Yesus pingsan tidak mati, katakanlah benar, katakanlah benar. Bagaimana orang yang disiksa setengah mati, berdarah-darah, keluar darah yang banyak, dipukul, dicambuk, dia sadar, terus dia bisa dorong pintu kubur itu yang ditutup dimeterai dengan batu yang besar sekali. Gak masuk akal. Makanya teori Yesus pingsan itu omong kosong. Mereka jahat sekali, menipu umat manusia. Kekuatan dari mana, saudara, yang bisa membukakan batu itu? Yesus
adalah Allah. Di dalam pribadi Yesus ada dua natur. Ini yang dibuktikan pada waktu kebangkitan. Kalau dia hanya manusia biasa, tidak mungkin bisa terbuka pintu itu. Amin. Tapi dia juga adalah Allah yang hebat dan dahsyat. Itu sebabnya orang-orang non-Kristen itu bingung. Saking bingungnya mereka hina Tuhan kita. Mereka bilang, Tuhan mati. Tuhanmu kok mati? Mereka hina, ketawa-ketawa. Yang mati kok dipercaya sebagai Tuhan? Inilah orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan, yang sok pintar tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Yesus itu ada dua natur, Allah dan manusia. Apa yang susah? Kalau ada teori lain yang mengatakan firman Allah menjadi kitab suci bisa, kenapa firman Allah tidak bisa jadi manusia? Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Yesus Allah dan manusia. Yang mati adalah kemanusiaannya, karena dia harus menanggung murka Allah. Dia pikul dosa-dosa kita dan dia harus bayar itu dengan kematiannya. Tapi pada hari yang ketiga, sebagai Allah, dia bisa bangkit dan mengalahkan maut. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Anak Allah, artinya firman Allah yang berkuasa, Tuhan kita. Yang kedua, ayat 6, 7 dan 10. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan dari para murid Yesus di segala tempat dan zaman. Ayat 6, 7 dan 10 berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, yaitu malaikat, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ini berita sukacita, membuktikan kebangkitan Kristus itu memberikan kepastian dia sumber penghiburan, kekuatan, dan keselamatan itu sendiri. Murid-murid sudah depresi, saudara. Mereka tidak pernah sangka ada guru mereka yang hebat, yang mereka kasihi, harus mati ditelanjangi di muka umum. Jadi kalau ada salib yang masih pakai kain itu masih menghormati Tuhan. Sebenarnya Yesus disalib itu telanjang bulat. Itu cara untuk mempermalukan Yesus, menerima hukuman yang sangat-sangat sadis dari pemerintah Romawi. Saudara lihat bagaimana para murid itu sedih sekali dan hancur hati, tidak punya lagi pengharapan, maka mereka terpencar kembali ke tempat masing-masing. Tetapi kebangkitan Yesus melalui Maria Magdalena memberitahukan kepada mereka supaya mereka itu jangan sedih, jangan lemah, jangan putus asa, karena Yesus yang disalib, yang mati 3 hari lalu, sekarang sudah bangkit. Dialah yang memberikan kekuatan, dialah yang memberikan pengharapan, dialah yang memberikan penghiburan. Tidak ada yang seperti Yesus. Hari ini mungkin kita mengalami kesulitan hidup, kita rasa tidak ada jalan, lemah, letih, lesu, berbeban berat, sepertinya sudah tertutup jalan dan tidak ada harapan. Hari ini firman Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya,
Di dalam kebangkitan Yesus tidak ada yang bisa menahan dia. Dia sanggup melakukan segala perkara, mujizat untuk mendatangkan kemuliaan bagi dia, untuk memberikan kemenangan kepada kita. Saudara-saudara, jangan saudara membatasi Tuhan tidak mampu karena masalah terlalu besar bagi saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa Yesus selesaikan, tidak selesaikan. Semua diselesaikannya kalau dia berkenan. Karena itu saya selalu mengatakan, jangan takut, jangan stres, jangan depresi walaupun kita khawatir. Tapi selalu ada jalan. Jalan satu-satunya kita merunduk, kita sujud, kita tersungkur, kita mengatakan, Tuhan, saya datang di hadapan-Mu, saya lemah tidak berdaya, minta Engkau menolong saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita mengaku dan berserah penuh kepada Tuhan, saya belum pernah mengalami dia meninggalkan saya. Setiap pergumulan persoalan hidup saya, yang berat sekalipun, saya sudah mengalami dari sejak masa muda saya. Saya berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya saksikan kepada saudara hari ini. Jangan pernah beralih dari Yesus. Saudara mau hancur-hancuran menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Kalau sudah seperti itu berarti saudara benar-benar bersandar kepada Yesus. Saya kalau ada masalah saudara, saya tidak bisa lagi pikirkan, gelisah, tidur terganggu. Kadang hanya tidur saja saya bisa berbicara kepada Tuhan dengan air mata saya mengalir. Tapi setelah itu saya penuh dengan damai sejahtera. Di dalam hati Roh Kudus berbicara, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, aku yang memelihara kamu. Itu menghibur sekali saudara. Ketika ketakutan dan kekhawatiran itu menerjang kita, Roh Kudus berbicara mengingatkan firman Tuhan Yesus. Jangan khawatir, serahkan ketakutan dan kekhawatiranmu kepadaku, aku yang memelihara kamu. Kita jadi tersiksa karena kita selalu di dalam pikiran kita membatasi kuasa Tuhan. Waktu kita ada masalah, berat tidak berdaya, sekaligus kita mengatakan Tuhan juga tidak berdaya menolong saya. Itu yang membuat kita berat dan menderita. Tapi pengalaman perjalanan iman saya, ketika saya tidak berdaya, bahkan saya terguling-guling, saya berseru, Tuhan tolong saya, jangan tinggalkan saya. Engkau Allahku yang bangkit. Kau berkuasa di surga dan di bumi. Tolong saya, topang saya, berkati saya. Jangan saya jatuh, jangan saya dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Saya tidak mau iblis tertawain saya. Jangan Tuhan, tolong saya, berikan kemenangan. Dan Tuhan memberikan kemenangan itu saudara. Yang berikut saudara-saudara ayat 9-17 dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia telah mengalahkan setan dengan segala kekuatan dan tipu dayanya. Ini harus kita pegang saudara, jangan pernah takut. Kalau saudara dengar, wah orang ada ilmu, saudara menjadi ketakutan. Nah saudara tidak percaya Yesus itu namanya. Apalagi kalau saudara lihat orang kerasukan dan saudara takut jauh-jauh dari orang kerasukan, saudara belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Saya dulu tidak pernah bermimpi itu mau mendoakan orang kerasukan, setan dan segala macam. Karena di seminari saya tidak pernah ajar itu cara mengusir setan. Tapi satu waktu kami mengalami tidak bisa melarikan diri. Karena ada orang kerasukan setan, keluarganya datang di rumah kami, panggil saya sebagai pendeta, tolong usir setan itu. Saya takut saudara-saudara karena saya tidak pernah ada pengalaman mengusir setan. Saya belajar teologi yang biasa-biasa saja. Kalau banyak orang bilang, apa itu usir-usir setan segala macam. Saya dibilang pendeta harus diminta tolong bagaimana? Apakah saya bilang, oh saya bukan spesialis mengusir setan? Ya, kalau begitu percuma jadi pendeta, percuma jadi padri. Katanya punya Tuhan.
Saya ajak Ibu Gembala ke kamar. Mak, kita berdoa dulu ya. Takut saya ini. Usir jangan sampai setan yang hajar saya, ditonjok saya. Atau saya jadi kelimpungan, malu saya di muka umum. Kita doa dulu, apa benar ini Tuhan yang suruh? Doa saudara. Doa. Langsung saya bilang, berangkat. Wah saudara, di dalam jiwa saya itu bertumbuh iman yang kuat. Kenapa? Tuhan langsung ingatkan saya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berangkat saya saudara, saya ajak pergi ke tempat orang yang dirasuk setan. Satu keluarga itu sudah menangis meraung-raung karena anak di satu keluarga itu sudah biru, sudah mau mati. Saya masuk seperti Nabi, saudara saya. Diam. Kenapa menangis? Kita punya Yesus. Jangan menangis. Jadi orang di dapur semua yang sudah nangis diam, saudara. Saya bilang, mari masuk ke kamar kecil, banyaknya orang, saudara. Mereka ikut saya. Mari. Nggak tahu caranya mengusir setan, bingung. Saya bikin kebaktian dulu, saudara. Kebaktian di kamar kecil. Saya baru tahu, saudara-saudara, keluarga itu sudah gelisah, jengkel sama saya. Usir setan pakai kebaktian segala. Karena saya tidak tahu caranya bagaimana. Saya bilang, mari kita nyanyi. Nyanyi gembira, sukacita, menyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Kemudian apa, saudara? Saya bilang, mari kita berdoa, jangan tutup mata. Nah, saya berpikir ini setan juga kalau tutup mata dia hajar kita kan. Ini pikiran saya kan tidak ada pengalaman. Saya bilang, buka mata saudara. Kita berdoa bersama-sama. Oh sudah itu anak sudah dikuasa, itu nggak bisa bergerak. Dia melihat ke belakang nggak bisa balik kepalanya, saudara. Pada setan katanya, setan tahan terus begitu. Udah biru. Gembala itu sadar di lemari. Waktu berdoa dia bersaksi setelahnya ya. Itu lemari goyang. Saya nggak tahu. Tapi saya usir, saya bilang, demi nama Yesus, setan keluar. Anak itu lurus, saudara, langsung tidur nyenyak. Tidak lagi kelihatan kalau orang yang dirasuk, saudara. Dia tidur dengan nyenyak. Saya bilang, minumin air nanti sebentar kalau dia bangun. Saya mau ke gereja dulu, pas hari Minggu itu. Saya dengan Bu Gembala pergi ke gereja. Pulang gereja kita mampir ke rumah itu. Wah, anak itu sudah jalan-jalan, sudah ketawa-ketawa gini. Dia tidak bisa bicara. Sekarang kalau dia sakit dia pasti bilang sama mamanya. Maksudnya panggil itu yang berkumis itu. Doakan saya, saudara. Saudara, setan takut dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yesus sudah bangkit dan dia sudah mengalahkan setan dengan segala kuasa kegelapan. Jadi saudara jangan takut lagi kalau lewat di kubur. Saudara praktekkan sebentar ya, yang ibu-ibu pulang lewat dipandu. Lewat aja malam-malam, gak usah. Jangan merinding, kalau merinding saudara berarti belum percaya Yesus yang menjaga saudara. Benar saudara. Yesus nama yang berkuasa. Setan takut. Di Injil apa dikatakan? Waktu ada orang yang dirasuk setan, Yesus datang. Setan-setan itu ketakutan. Mereka bilang, Yesus, kamu binasakan kami. Takut. Dan setan takut kepada orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Amin. Tapi kalau percaya setengah-setengah, itu makanan empuknya, saudara. Jadi percaya sungguh-sungguh, jangan percaya setengah-setengah. Kemarin kita mendoakan kan, Para dan Kardo mendoakan. Ada satu orang dibawa oleh Ibu Rina, suka kerasukan tiap hari, tiap minggu mungkin satu kali. Kerja tidak beres-beres karena dirasuk setan terus. Tiba-tiba Ibu Bendahara bilang, bawa ke pendeta yang berkumis. Dibawalah. Dan saya bilang, kita datang, kita praktekkan dan Kardo. Saya sengaja memang supaya dan Kardo itu datang melihat. Jangan saya terus melihat mujizat. Didoakan, diinjilin dulu, disampaikan siapa itu Yesus, dan didoakan. Saya tanya kepada Ibu Rina, bagaimana kan? Gak pernah lagi kerasukan. Bahkan ada yang kasih air dari kelenteng, dikasih dia bilang, gak mau minum, karena bentrok. Yesus sudah di sini, kasih masuk air kelenteng, bentrok. Puji Tuhan, padahal dia belum menyatakan percaya Yesus, tapi kita doakan terus. Satu waktu ibu itu akan percaya Yesus, karena dia akan lihat perbedaannya.
Nah, temannya yang suka kerasukan belum didoakan kan? Belum pernah didoakan kita. Dikasih air kelenteng karena sudah dijamin bahwa air kelenteng itu bisa membuat dia ampuh, tidak kerasukan. Dikasih minum, kerasukan. Tambah jahat itu setan masuk di dalam orang itu, tambah dia rasuk. Saudara doakan ya, ibu yang kita doakan itu supaya dia betul-betul bertemu dengan Yesus secara pribadi. Karena kalau dia sudah terima Yesus dalam hati, setan itu hanya bisa mengganggu dari luar, tapi dia tidak bisa menguasai sampai kita kehilangan akal. Nggak bisa, saudara. Bagaimana ada Roh Kudus di sini setan bisa masuk? Baru mau masuk mental dia lari, ketakutan. Nah, ini kebangkitan Kristus harus kita pegang. Jadi, saudara-saudara, nanti kalau ketemu orang kerasukan, jangan telepon pendeta. Tak usah. Saudara, datangi orang yang kerasukan itu. Berdiri dan katakan, saya perintahkan setan, keluar kamu dalam nama Yesus. Keluar, saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, jangan coba-coba saudara usir. Saudara karena tendangan, saudara. Di Alkitab ada orang-orang ikut untuk mengusir setan. Siapa ya? Petrus atau siapa? Simon. Simon si tukang sihir kan? Dicakar sama setan. Telanjang. Dipermalukan karena dia pikir hanya sebut nama maka akan bisa keluar tuh setan. Jangan sembarang sebut nama Yesus, saudara, kalau saudara bukan milik Yesus. Tapi kalau saudara sudah terima Yesus sungguh-sungguh, saudara punya otoritas untuk mengusir kuasa kegelapan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus kita, saudara. Dahsyat sekali. Yang berikutnya, ayat 5 dan 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia sudah mengalahkan semua masalah terbesar yang paling menakutkan umat manusia, yaitu kematian di dalam api neraka. Sudah diselesaikan. Wah, kalau memikirkan hal ini, sangat bersukacita sekali kita. Kenapa? Saudara yang percaya Yesus sungguh-sungguh hari ini di sini, saudara tempatnya bukan di neraka lagi. Amin. Saudara punya tempat di surga bersama saya, bersama kita semua yang percaya. Di segala umat, di segala zaman dan tempat, semua umat kita punya Kristus yang sudah bawa kita ke surga. Amin. Kita sudah terima cek mundur. Kita pasti akan masuk. Jadi tidak usah pikirkan matinya kapan. Gak usah pikir mati. Mati itu urusan Tuhan. Kalau dia bilang selesai, kita sudah punya tempat. Amin. Pastikan kita sudah berdamai dengan Tuhan Yesus. Kita sudah punya Dia. Kalau sudah punya, gak usah pikir mati kapan. Itu urusan Tuhan. Makanya Rasul bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah untuk. Sebentar kita peneguhan pengurus majelis. Hidup adalah Kristus. Saudara dan saya bukan bos mengangkat saudara. Tuhan Yesus yang pilih saudara. Melalui saya melihat semua saudara-saudara. Siapa yang mau melayani dan bisa melayani? Kita masih hidup. Berarti hidup kita untuk Kristus. Amin. Amin. Lakukan semua pekerjaan. Enggak berat. Tuhan tidak menuntut yang tidak ada pada kita. Tuhan minta apa yang ada pada kita, kita pakai untuk melayani Dia. Jadi waktu kita masih hidup, rumusnya hidup adalah untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Jangan sampai kita mati, kita tidak melayani Tuhan. Itu yang sedih sekali. Banyak orang saya lihat dia dapat harta banyak uang, banyak segala-galanya, popularitas, jabatan. Tiba-tiba mati. Yang kita lihat ribut keluarganya. Harta ini, harta itu, harta ini.
Sedih sekali. Tapi kita kalau melayani Tuhan, sungguh-sungguh memberi yang terbaik, apapun itu, yang kecil sekalipun, luar biasa. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Tugas dan tanggung jawab kita. Kita kerjakan sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan. Tuhan berikan upah yang besar kepada saudara. Saudara bilang, saya masih lemah, saya masih kurang. Semua kita kurang. Saya juga kurang. Masih punya kelemahan. Tapi kalau Tuhan sudah tebus kita, kita serahkan hidup kita. Tuhan yang sempurnakan. Amin. Tuhan tidak pernah memilih orang mampu. Tidak. Tapi Tuhan memampukan orang yang dipilihnya. Amin. Aminkan ini, saudara. Lihat, nelayan-nelayan Yesus pilih bukan orang terpelajar. 12 murid itu orang biasa, sederhana. Tapi Tuhan mau pilih. Itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Terima kerja dengan sungguh-sungguh. Jangan saudara pikir, wah ini merek gereja. Jangan, ini kerajaan Allah. Makanya saya tidak suka berbicara tentang merek gereja. Dimanapun saudara ada, di situ saudara melayani untuk kemuliaan Tuhan. Sebab ini milik Tuhan, bukan organisasi manusia. Ini konsep kita harus kita rubah. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara melayani, ketika nanti Tuhan bilang, selesai anakku. Entah itu di mana kita berada, kita buka mata, kita lihat Tuhan Yesus berkata, mari engkau hambaku yang baik dan setia. Oh, itu yang kita rindukan. Tapi kalau kita jalan sana, jalan sini, sibuk sana, sibuk sini, nggak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan, begitu kita mati, bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan? Malu, saudara-saudara, kalau kita tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi jangan bilang, saudara, oh tunggu saya sempurna dulu, baru saya mau melayani. Ada dulu jemaat yang berkata begitu. Saya bilang, kalau kau ngomong seperti itu, kau justru tidak layak melayani Tuhan. Kenapa? Waktu kau bilang, tunggu Pak Hans, saya mantap dulu, sempurna dulu baru saya melayani. Berarti kau melayani Tuhan karena kau anggap dirimu kudus dan suci. Berarti kau sudah layak di hadapan Tuhan. Tuhan menganggap orang begini tidak layak. Tapi kalau saudara setelah diteguhkan, saudara bilang, Tuhan, saya ini tidak layak Tuhan. Saya ini tidak layak Tuhan. Tapi mengapa Engkau pilih saya mau melayani Tuhan? Terima saya, perlengkapi saya mau memberi yang terbaik. Nah itu yang Tuhan rindukan bagi saudara. Dan Tuhan pakai saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang berikut, saudara-saudara, kebangkitan Yesus menunjukkan Yesus adalah Allah yang dapat dipercayai. Singkat saja, saudara. Kenapa? Sebelum dia disalibkan, dia sudah bilang berkali-kali kepada para muridnya, saya akan mati, saya akan ke Yerusalem. Sampai Petrus tahan, jangan mati. Tidak, saudara. Yesus datang ke dunia, tujuan utamanya ada di Golgota, di kayu salib. Amin. Tidak ada yang bisa melarang. Kalau dia tidak ke Golgota, saudara dan saya pasti ke neraka. Jadi Yesus ke Golgota supaya kita ke surga. Amin. Dia sudah mati, menderita habis-habisan. Maka kita juga pun melayani dia dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Dia dapat dipercaya karena apa yang dia ngomong terjadi, tepat terjadi. Berarti janji-janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab pasti terjadi dalam hidup kita. Dia berkata, mari semua datang kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia pasti berikan kelegaan itu. Jadi waktu kita melayani Tuhan, waktu kita hidup benar, kita susah, wah kita banyak diliputi banyak pergumulan, jangan takut. Datang kepada Yesus, itulah sumber kekuatan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Yang terakhir, saudara-saudara, ayat 15-20. Kebangkitan Yesus merupakan dasar dari misi dan pekabaran Injil ke seluruh penjuru dunia. Karena misi adalah kekuatan Allah yang maha dahsyat untuk menyelamatkan dan membinasakan umat manusia. Tugas kita setelah kita diselamatkan, Yesus sudah bangkit. Yesus bilang, pergilah, melayani, memberitakan Injil, membawa orang supaya mengenal Tuhan. Karena banyak orang sekarang
yang telah dicengkram oleh iblis, sedang ditarik di bawah seperti sapi dibawa di tempat pembantaian. Itu sebabnya jangan heran hari ini kita lihat banyak orang yang suka berbohong, suka menipu, suka memaki, suka menipu, suka mencuri, suka menghina Yesus. Itu semua pekerjaan iblis. Kasihan orang-orang itu. Kadang-kadang kita jengkel, kita lihat kenapa orang itu begitu. Kita lupa siapa di balik dia. Kenapa dia berbohong? Kenapa dia suka menghina Yesus? Kenapa dia mencaci maki? Kenapa dia mau bom orang? Kenapa dia mau bunuh diri? Saudara, iblis yang bekerja di dalam dirinya. Dan cara menyelesaikan orang yang dikuasai oleh iblis apa? Injil. Kita harus melayani, beritakan kebenaran itu, supaya orang-orang itu meninggalkan kegelapan dan dibawa ke dalam terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah berita kebangkitan yang hari ini kita rayakan, kebangkitan Kristus. Dia Allah yang sesungguhnya. Dia adalah kemenangan kita. Dia adalah kebenaran kita. Dan dia dapat dipercaya. Dia sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Dan dia memerintahkan kepada kita, jangan takut, pergilah, beritakan kabar baik, melayani Tuhan. Karena yang membackup kita adalah Allah yang bangkit. Mazmur mengatakan, saudara-saudara, seperti orang-orang yang membawa kabar baik itu seperti apa? Mazmur 68 ayat 12 berkata, Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Jadi jangan main-main, saudara. Kita ini walaupun kecil, tapi kita yang sudah menanggung beban untuk melaksanakan tugas pelayanan ini, kita seperti tentara yang besar yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang di dunia ini. Bagaimana saudara-saudara? Mari kita siap melayani Tuhan. Jangan kita meninggalkan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.